Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komang Aidensi Mahayuni, absen 11 dari kelas 5D Manajemen Proyek Konstruksi. Saya akan mempresentasikan prinsip dasar dari etika bisnis dan profesi. Jadi, topik pembahasan saya yaitu ada 1. Pendahuluan, 2. Prinsip dasar etika bisnis, 3. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, 4. Keselamatan kerja dan tanggung jawab, 5. Transparansi dalam penawaran proyek konstruksi, 6. Contoh kasus nyata dan pembelajaran yang diambil. Jadi, pengertian etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Jadi, etika bisnis merupakan cabang dari etika yang berkaitan dengan prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Tujuan utama dari etika bisnis adalah untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial, serta tidak merugikan pihak manapun dalam proses pencapaian keuntungan. Adapun prinsip dasar dari etika bisnis dan profesi seperti kejujuran, keadilan, integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Yang dimaksud kejujuran ini adalah kejujuran dalam komunikasi dan transaksi adalah aspek penting dari etika bisnis. Adapun keadilan yang dimaksud adalah memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan setara. Selanjutnya ada transparansi, seperti menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan. Adapun integritas, yang dimaksud integritas di sini adalah seperti menjaga konsistensi antara nilai-nilai pribadi dan tindakan bisnis. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Yang dimaksud ini merupakan mengakui bahwa bisnis memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Jadi ada pentingnya kepatuhan yang berupa menjamin keamanan dan kualitas konstruksi, melindungi hak-hak pekerja dan masyarakat, dan menghindari sanksi hukum reputasi buruk. Selanjutnya ada regulasi utama, yang berupa Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, SNI Standar Nasional Indonesia untuk Material dan Konstruksi, dan Peraturan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada implementasi, seperti pembaruan pengetahuan tentang regulasi terkini, sistem manajemen kepatuhan internal, dan audit regulasi reguler untuk memastikan kepatuhan. Selanjutnya ada keselamatan kerja dan tanggung jawab. Seperti 1. Standar keselamatan yang berupa penyediaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan keselamatan rutin, prosedur keselamatan yang jelas dan tersosialisasi. 2. Ada hak-hak pekerja, seperti upah yang adil dan tepat waktu, jam kerja yang sesuai regulasi, dan jaminan sosial kesehatan. Selanjutnya ada pengembangan pekerjaan, seperti program pelatihan dan pengembangan keterampilan, ada jalur karir yang jelas, dan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Selanjutnya ada transparansi dalam penawaran proyek konstruksi. Proses penawaran yang adil, seperti informasi proyek yang lengkap dan akurat, kriteria seleksi yang jelas dan objektif, pencegahan kolusi dan manipulasi penawaran. Selanjutnya ada transparansi dalam pekerjaan, seperti laporan kemajuan proyek yang reguler dan akurat, ada komunikasi terbuka dengan stakeholder, dan manajemen perubahan yang transparan. Selanjutnya ada pencegahan konflik kepentingan, yaitu berupa kebijakan yang jelas tentang konflik kepentingan. Pengungkapan hubungan bisnis atau pribadi yang relevan,
dan proses pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi. Jadi, ini merupakan ada contoh kasus nyata dan pembelajaran yang dapat diambil. Kasusnya, sebuah perusahaan konstruksi mengabaikan standar keselamatan kesehatan menyebabkan kecelakaan fatal. Contohnya, kecelakaan konstruksi gedung 9 kasus, kecelakaan LRT 3 kasus, kecelakaan jembatan 3 kasus, kecelakaan kereta api 7 kasus, kecelakaan tunggal 1 kasus, kecelakaan bendungan 2 kasus, dan kecelakaan lainnya. Nah, pembelajarannya, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Tanggung jawab terhadap pekerja adalah kunci. Jadi kesimpulannya, etika bisnis konstruksi bukan sekedar konsep abstrak, melainkan landasan penting bagi kesuksesan dan keberlanjutan industri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasional, perusahaan konstruksi dapat membangun tidak hanya struktur fisik, tetapi juga kepercayaan dan integritas. Jadi, ingatlah setiap keputusan dan tindakan etis yang kita ambil hari ini dan investasi adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah dalam industri konstruksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.